Halo Sobat TGC, peserta pelatihan penanggulangan KLB dan wabah untuk tim gerak cepat di Puskesmas. Kembali lagi dengan saya, Kambang Saryaji. Setelah sebelumnya kita mengetahui bagaimana pengambilan spesimen, pada video ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengisi formulir pemeriksaan untuk kejadian luar biasa penyakit potensial KLB dan wabah secara umum dengan format W1. Formulir pemeriksaan untuk kejadian luar biasa penyakit potensial KLB dan wabah secara umum berfungsi sebagai laporan kejadian luar biasa yang diisi sesuai dengan daftar isian yang diminta. Setiap penyakit menular potensial KLB dan wabah memiliki formulirnya masing-masing. Namun, jika terdapat formulir isian yang memerlukan tambahan informasi, dapat ditambahkan dan petugas akan mengisi formulir yang diminta. Isi dari formulir terdiri dari data nama, ID spesimen, usia, jenis kelamin, jenis spesimen, dan tanggal pengambilan. Sobat TGC, berikut ini adalah contoh dari formulir pemeriksaan untuk kejadian luar biasa penyakit potensial KLB dan wabah secara umum. Baik, berikut saya coba menyampaikan berkenaan dengan tata cara penulisan formulir khusus untuk kejadian luar biasa. Ini merupakan formulir W1. Kemudian ada formulir untuk permohonan pemeriksaan laboratorium di laboratorium yang dituju. Nah, untuk formulir W1 ini ada beberapa isian yang mesti diisi, ya, seperti tanggal kejadian, ya, pada tanggal, bulan, dan tahun. Ya, saya kasih contoh. Tanggal 26 Oktober tahun 2022, desa kelurahan Serdang, kecamatan Kemayoran, kemudian kabupaten kota Jakarta Pusat. Nah, di sini ada beberapa macam penyakit potensi wabah, ya, menyebabkan KLB. Tinggal mencontreng aja dalam hal ini jenis wabah yang timbul di daerah setempat. Di sini saya ngasih contoh adalah wabah difteri. Kita contreng wabah difterinya. Kemudian kita isi juga dengan gejala-gejalanya. Apa yang timbul, gejala-gejala yang ada di lapangan yang telah kita ketahui, ya, kita identifikasi. Seperti contoh misalnya panas, ya, ada batuk, ada pilek, ada pusing, ya. Kemudian bisa juga ditambahkan di ruang kosong ini, ya, di dalam kertas yang kosong ini isian berupa umpamanya ditemukan pseudomembran. Kita contrengkan saja. Nah, kemudian ada tindakan yang telah diambil ketika penata laksanaan investigasi di lapangan, ya, seperti umpamanya atau ada di rumah sakit. Nah, bisa diisi dengan mengisi pemberian antibiotik. Ya. Kemudian di sini tinggal menulis, ya, tanggal kejadiannya yaitu tanggal 26 Oktober 2022. Nah, kemudian ditandatangani oleh dokter puskesmas, ya. Kita contohkan saja ya. Dokter Arman Maulana. Tulis juga NIF-nya. Tanda tangan, jangan lupa dokter, dan diberikan cap basah. Nah, kemudian ada formulir lanjutan yaitu berupa formulir permohonan pemeriksaan spesimen difteri. Di sini terdiri dari nomor EPID, identitas daripada pasien berupa nomor, ya, nomor EPID, nama, jenis kelamin, umur, alamat, tanggal pengambilan spesimen, tanggal pengiriman spesimen, dan jenis spesimen yang diambil, apakah usap hidung atau usap tenggorok. Di sini saya mengambil contoh
menggunakan formulir permohonan pemeriksaan spesimen difteri karena contohnya adalah pada kasus wabah difteri. Di sini kita tujukan kepada yang terhormat laboratorium, ya, Profesor Dr. Sri Umiati, ya, di Jakarta. Nah, di sini tertulis bersama ini kami kirimkan spesimen. Di sini tinggal dicontreng aja, dicoret yang tidak perlu, ya, atau mungkin keduanya apakah usap hidung atau usap tenggorok. Di sini saya coba menggunakan usap tenggorok, ya, usap hidungnya saya coret, ya. Atau keduanya juga nggak apa-apa, jadi tidak usah dicoret, ya. Apakah itu usap hidung atau usap tenggorok atau usap luka. Usap lukanya saya coret aja. Di Kabupaten Kota Jakarta Pusat. Nah, di Provinsi DKI Jakarta. Dengan daftar sebagai berikut. Nomor 1, ya, umpamanya nomor EPID-nya adalah E001. Namanya adalah Raesari. Kemudian kita ambil contoh jenis untuk namanya Raesari, kemudian jenis kelaminnya perempuan, umurnya 8 tahun, alamatnya Serdang, Kemayoran. Tanggal pengambilan spesimen pada saat spesimen itu diambil, umpamanya tanggal 26 Oktober tahun 2002. Tanggal pengiriman spesimen pada saat itu juga, mungkin sorenya ditulis saja tanggal 26/10 atau 2022. Jenis spesimen ditulis juga suap tenggorok. Atau kalau memang diambil keduanya, maka ditulis suap tenggorok dan suap hidung. Ya. Kemudian yang kedua, ya, umpamanya E002. Identitasnya umpamanya Rama, ya, perempuan 10 tahun, sama tetap Serdang, Kemayoran, tanggal 26 bulan 10 2022, tanggal 26 bulan 10 2022. Kemudian sama jenis spesimennya suap tenggorok atau bisa jadi suap tenggorok dan suap hidung, ya. Kemudian yang ketiga E003, namanya Abdul Rahman, laki-laki, umur 15 tahun, Serdang, Kemayoran, 26 bulan 10 2022, kemudian tanggal pengiriman 26 bulan 10 tahun 2022. Sama jenis spesimen yang diambil, ya, suap tenggorok plus suap hidung. Oke. Nah, kemudian di sini tuliskan juga, ya, kapan kita melakukan pelaporan ini untuk pengiriman spesimen, yaitu tanggal 26 Oktober. Maaf, sini Jakarta tanggal 26 Oktober 2022. Pelaksana surveillance Puskesmas PKM Kemayoran. Ya, di sini tulis saja Susilowati. Tanda tangan dan cap basah. Di sini bisa ditembuskan, ya, apakah ke Sudinkes dalam hal ini, ya, Sudinkes Jakarta Pusat, ya, atau ke Dinkes Provinsi Jakarta. Demikian kurang lebih penataan dalam pengisian formulir spesimen. Terima kasih.
Sobat TGC, itulah penjelasan mengenai bagaimana pengisian formulir pemeriksaan untuk kejadian luar biasa penyakit potensial KLB dan wabah secara umum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video lainnya.